bukan Rasul, tadarus dan amal. Siapa yang akan menjamin? Misalkan, ya Rasulullah, saya meminta jaminan aja, atau Pak Ustaz yang jaminan, tidak ada. Yang akan menjamin itu adalah amal kita. Jadi harus punya target kita, tadarus tamat Al-Quran. Dan tadarus itu bukan hanya sekedar tadarus, meningkatkan literasi kita, membacanya, memahaminya, dan mengamalkan. Itu meningkatkan literasi kita. Ramadan bisa atau mampu meningkatkan literasi kita. Contohnya, kalau ibadah ritual misalkan, atau toharo, bab toharo, kesempatan di bulan Ramadan ini kalau pelaksanaan iya, iman iya, kita yakin bahwa mau sholat itu harus toharo dulu, harus wudu dulu, kemudian kita melaksanakan sholat, tapi mengilmuinya, bagaimana hadisnya tentang wudu, bagaimana hadisnya tentang ngusap rambut, bagaimana hadisnya tentang cuci tangan, rata-rata kalau tidak ditanya itu kurang mampu, mengilmuinya yang kurang kita itu, literasinya yang kita kurang itu. Dalam bab sholat, bagaimana takbir, bagaimana ruku, bagaimana sujud yang benar menurut ajaran Islam, melaksanakan sudah, tetapi literasinya atau literaturnya, pemahamannya tentang keilmuannya sampai sekarang ini masih kurang. Ini penting, momentum di bulan Ramadan itu, tadarus itu, ya baca, ya mengerti artinya, dan mengamalkan. Yang berikutnya, bulan Ramadan itu juga disebut bulan masjid, karena Rasulullah SAW melaksanakan i'tikaf di masjid. Dan pada bulan Ramadan itu lebih banyak orang-orang mengunjungi masjid di bulan Ramadan. Kita bangga punya masjid, dikunjungi penuh segala macam itu. Nah, jangan sampai terjadi begini. Ketika kita membuka Al-Jabar, bangga kita punya masjid Al-Jabar. Kita punya masjid misalkan dulu di Depok itu Kubah Emas itu. Punya juga Pusdai, kita bangga. Bahkan ngabring dekat itu Al-Jabar, ngabring ke Depok. Di sananya apa? Ternyata di sananya itu bukan tahiyatul masjid yang pertama, tapi bala kecerakan begitu di masjid, nggak bala, tapi kaktonan sampah, ayam semua jahai, lewi anu tiktokan mari joget di masjid coba. Naudzubillah min dzalik. Dan sekarang Depok juga sudah tidak begitu ramai, ya artinya itu baru pemahaman kita, baru masjid viral lah gitu kira-kira. Saya sebut viral ya. Padahal pahalanya sholat tahiyatul masjid ya, itu pahalanya sangat besar kalau kita tahu. Nah, jangan sampai juga terjadi ari kurang ngabring kan itu tah sholat di Al-Jabar, rombongan dan bus kan itu ari masjid itu deket kan ukur Jumatan nggak datang deh. Padahal pahalanya sama di Masjid Al-Jabar atau di Masjid Pusdai, di Masjid Kubah Emas, sama pahalanya dengan sholat di Al-Fitr, kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Atiku fil masajid, i'tikaflah di masjid. Nanti terakhir tadi ada program ini. I'tikaf di masjid, saya pernah pengalaman Pak, di Pusdai itu saya sebagai ketua Pusdai waktu itu 2 periode sebelum Covid, yang i'tikaf itu 4.000, 5.000, sampai susah kita jalan kaki, sampai kita membuat tenda-tenda di pinggir-pinggir masjid dan wudu dan WC darurat dibuatkan 5.000 yang itu. Memang itu kedudukannya sunat, tetapi pahalanya luar biasa. Rasulullah mencontohkan i'tikaf 10 hari ke masjid. Satu lagi, bulan Ramadan ini juga disebut bulan jihad, karena peperangan sebagian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah
dilakukan pada bulan Ramadan. Perang Badar, umat Islam hanya 300 melawan 1000 orang. Pasukannya luar biasa, dari kita hanya sekedar beberapa unta saja, tetapi dari musuh itu puluhan unta dan kuda yang luar biasa. Tetapi semangat bulan Ramadan ternyata mereka kalah. Perang Handaq terjadi ketika dimotori oleh sahabat Nabi Salman Al-Farisi membuat parit. Mereka dari Mekah menjorak ke Madinah, ingin menghancurkan kota Madinah. Kemudian pada saat kata Nabi, apakah kita diam di sini atau nyongsong ke sana? Kata Nabi, songsong aja ke sana. Tapi apakah itu wahyu atau bukan? Kata Salman Al-Farisi, bukan. Kalau begitu buat aja parit kita bertahan di kota Mekah. Akhirnya parit dibuatkan sehingga parit itu tidak bisa dilesati oleh kuda. Maka 20 hari mereka hanya bisa sindir-sampir saja, bisa dengan sahir-sahir saja, tidak bisa meloncat ke Madinah. Yang akhirnya mereka 20 hari kembali ke Mekah, kalah. Begitu juga Futuh Mekah di bulan Ramadan, menaklukkan kota Mekah yang dulu ngusir Rasulullah. Kemudian Mekah juga yang dulunya adalah kota kemusyrikan menjadi kota tauhid dan menjadi kota muslim sampai sekarang. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Tarik bin Ziyad dari Afrika menjelang ke Eropa, menyeberang Selat Gibraltar, menaklukkan Spanyol, dan itu juga terjadi di bulan Ramadan. Ya, termasuk kita kemerdekaan Republik Indonesia juga Jumat pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, Ramadan bukan hanya sekedar ibadah yang ritual, tetapi juga ibadah sosial dan dakwah al-Islam. Jangan sampai karena saum, karena Ramadan kita memperbanyak tidur, karena tidur itu juga ibadah katanya. Nah, ini yang salah. Harus punya target. Bulan Ramadan ini kita tamat Al-Quran, kemudian kita tambah literasi ibadah ritualnya, ilmu agamanya, sehingga kita yakin apa yang kita lakukan itu akan terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengimbau, mari kita semarakan bulan Ramadan ini baca Al-Quran, kemudian sholat tarawih, kemudian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dan jangan lupa ibadah bulan Ramadan bukan hanya sekedar ibadah kepada Allah, tetapi ibadah sosial. Maka kita siap-siap yang belum mengeluarkan zakat di bulan yang lalu, tepatnya di bulan Ramadan harus mengeluarkan zakat, zakatnya keluarkan, infaknya keluarkan, sedekahnya keluarkan, zakat Idul Fitri juga kita keluarkan. Itu dalam rangka ibadah sosial, ibadah kepedulian sosial kepada masyarakat yang kurang beruntung. Itu saja yang perlu sampaikan sebagai pembuka. Mohon maaf kalau agak lama. Insya Allah nanti sudah ditulis di 15 menit tanpa ditambah, karena ini pembukaan, tidak perlu penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.